Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Gunawan, NIM 12020211144. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi tentang aliran Mu'tazilah. 3. Doktrin Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah dikenal dalam bentuk 5 ajaran dasar yang populer dengan istilah al-usul al-khamsah. Kelima ajaran dasar itu adalah at-tauhid, tauhid, al-adl, keadilan, al-wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman, al-manzilah bain an-manzalatain, posisi di antara dua posisi, dan al-am bi al-ma'ruf wa an-nahyi an munkar, perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat. 1. At-tauhid. Tauhid, pengesaan Tuhan, merupakan inti faham Mu'tazilah. Bagi kaum Mu'tazilah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Konsep tauhid Mu'tazilah mereka anggap paling murni sehingga senang disebut sebagai al-ahl al-tauhid, pembela tauhid. Dalam mempertahankan faham keesaan Allah Subhanahu wa taala, kelompok Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian suatu yang melekat pada zat Tuhan. Maka mereka sering disebut golongan an-nafi as-sifat. Tuhan bagi mereka tetap Maha mengetahui, Maha kuasa, Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat, dan sebagainya. Itu bukan sifatnya, melainkan zatnya, esensi Tuhan. Oleh karena itu, Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya seperti mempunyai tangan dan muka. 2. Al-adl. Paham keadilan Tuhan dalam ajaran Mu'tazilah mengandung pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil berbuat zalim kepadanya. Hambanya Allah tidak menyukai kerusakan dan tidak menciptakan perbuatan hamba, tetapi hambalah yang melakukan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dengan qudrah daya yang diberikan dan diletakkan Allah kepada mereka. Kemudian timbul ajaran as-salah wa al-salah. Maksudnya Tuhan wajib berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Di antaranya, Tuhan tidak boleh memberi beban yang terlalu berat kepada manusia. Tuhan wajib mengirimkan rasul dan nabi-nabi untuk menurunkan kehidupan di muka bumi. Dan Tuhan wajib memberikan daya pada manusia agar ia dapat mewujudkan perbuatan-perbuatannya. 3. Al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan wajib menepati janjinya, memasukkan orang mukmin ke surga dan menepati janji, mencampakkan orang kafir dan orang berdosa besar ke dalam neraka. Meskipun Tuhan sanggup memasukkan orang berdosa besar ke dalam surga dan menjerumuskan orang mukmin ke dalam neraka, namun Tuhan mustahil melakukan itu karena bertentangan dengan keadilannya. Paham ini erat kaitannya dengan pandangan mereka bahwa manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya melalui daya yang diciptakan Tuhan dan dalam dirinya. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab atas penuh segala tindakannya. Jika manusia memilih beriman dan berbuat baik, maka kepadanya dijanjikan pahala masuk surga, sedangkan kalau mereka ingkar berbuat dosa, Tuhan mengancam mereka neraka. 4. An-manzilah bain an-manzalatain, posisi di antara dua posisi. Paham ini sebagai ajaran dasar pertama yang lahir di kalangan Mu'tazilah. Ajaran ini timbul setelah terjadi peristiwa antara Wasil bin Atta dan Hasan al-Basri di Basra. Bagi Mu'tazilah, orang yang berdosa besar termasuk kafir dan bukan pula mukmin, tetapi berada di antara keduanya, menempati posisi antara mukmin dan kafir yang disebut fasik. Orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi karena telah menyimpang dari ajaran Islam. Sementara itu, belum pula ada golongan
yang kafir karena masih mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena bukan mukmin, orang yang berbuat dosa besar tidak dapat masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Mereka bukan kafir. Al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Kaum Mu'tazilah menerapkan dengan gigih ajarannya itu dalam menghadapi orang-orang zindik yang berkembang pada awal masa pemerintah Bani Abbasiyah dan bertujuan menghancurkan sendi-sendi Islam. Mereka juga berbagi keterangan di samping itu dalam sejarah pernah melakukan kekerasan dan kekuatan pemerintah, yaitu pemaksaan ajaran kepada golongan lain dikenal dengan nama Mihmah, memaksakan pendapatnya bahwa Al-Quran adalah makhluk dan diciptakan Tuhan. Karena itu Al-Quran tidak kadim. Mereka menentang pendapat ini wajib dihukum. Itulah diantara lain cara menegakkan al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar. 4. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirnya. Aliran Mu'tazilah telah melahirkan pemuka dan tokoh-tokoh penting, baik kelompok Basra maupun kelompok Baghdad. Yang termasuk kelompok Basra adalah Wasil bin Atta, Amr bin Ubaid, Abu Huzail al-Afal, An-Nazam al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar, dan al-Jubai. Adapun yang termasuk kelompok Baghdad adalah Ma'ruf bin Abad, Bishar al-Mutamir, Abu Musa al-Mudarar, Sumamah bin Asharas, Ahmad bin Abi Daud, Hisham bin Amir al-Fuwati, dan Abu al-Husain al-Khayyat. Wasil bin Atta, orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ajaran pokok yang dicetuskannya ada 3, yaitu faham An-Manzilah bin An-Manzalatain, faham Qadariyah yang diambil dari Ma'bad dan Gailan, dan faham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran pokok itu kemudian menjadi doktrin Mu'tazilah, yakni An-Manzilah bain An-Manzalatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Abu Huzail al-Afal, seorang filosof Islam yang banyak mengetahui filsafah Yunani sehingga memudahkannya menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak Islam. Antara lain, ia membuat uraian mengenai pengertian an-nafi as-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya adalah zatnya dan bukan sifatnya. An-Nazam berpendapat tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu Maha adil sehingga tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Ia lebih jauh dari gurunya Al-Afal yang berpendapat bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim pada hambanya. An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukan hanya mustahil, tapi Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Menurutnya, perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh lebih dari yang demikian. Al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar, pencetus paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut as-sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan adanya pengaruh hukum alam. Al-Jubai, guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur yaitu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia, dan daya akal mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala. Ia sependapat dengan An-Nazam mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'mar bin Abbad, pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad.
pendapatnya yang penting yaitu tentang kepercayaan pada hukum alam, sama dengan pendapat Al-Jahiz. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi, sementara Al-A'rad atau accidents, sesuatu yang datang pada benda-benda itu adalah hasil dari hukum alam. Contohnya, jika sebuah batu dilempar ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil ciptaan Tuhan. Bishr al-Mu'tamir, ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Baginya, anak kecil tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak karena ia belum mukhalaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertaubat lalu mengulangi perbuatan dosa besar akan mendapat siksa ganda meskipun ia telah bertaubat atas dosa besarnya yang terdahulu. Abu Musa al-Mudarrar dianggap pemimpin Mu'tazilah yang ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Asy-Syarahtani, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Hisham bin Ammar al-Fuwati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Sumamah bin Asy'aras berpendapat bahwa manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya karena dalam dirinya telah tersedia daya untuk berbuat. Tentang daya akal, ia berkesimpulan bahwa akal manusia sebelum turunnya wahyu dapat mengetahui adanya Tuhan dan mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruk. Wahyu turun untuk memberikan konfirmasi. Abu Al-Husain Al-Khayyat memberikan penafsiran yang berbeda dengan pemuka Mu'tazilah lainnya tentang penidaan sifat-sifat Tuhan. Ia berpendapat bahwa jika Tuhan dikatakan berkehendak, maka kehendak Tuhan itu bukanlah sifat yang melekat pada zat Tuhan dan bukan pula diwujudkan melalui zatnya. Jadi kehendak Tuhan itu bukan zatnya dan terlebih lagi bukan sifatnya, melainkan interpretasikan dengan Tuhan mengetahui dan berkuasa mewujudkan perbuatannya sesuai dengan pengetahuannya. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terlebih terkurang apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, yang benar itu datang dari Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.